Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab kedua tentang masih trigonometri, yaitu trigonometri analitika. Nanti ada beberapa subbab. Hari ini kita akan bahas subbab rumus, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, di sini juga nanti ada 3 rumus. Untuk yang pertama ini kita akan bahas rumus cos alfa tambah beta. Nah, di situ ada cos alfa plus minus beta. Maka rumusnya nanti cos alfa plus minus beta jadinya cos alfa cos beta. Kalau positif dia jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Berarti kita buat negatif positif sin alfa sin beta. Inilah rumus dari cos alfa plus minus beta. Kalau kurang rumusnya nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada soal cos 105 derajat. Nah, cos 105 derajat kan tidak bisa kita cari, kalau bisa kita cari tapi menggunakan kalkulator. Nah, di sini kita mencarinya tanpa menggunakan kalkulator. Maka kita akan menggunakan rumus cos alfa plus minus betanya. 105 itu jumlah dari sudut berapa yang sudutnya istimewa. Boleh kita tambah, boleh kita kurang, menyesuaikan. Nah, kalau 105 itu penjumlahan dari berapa? Kira-kira berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 105? Coba kita bikin cos berapa coba? Kalau kita bikin 60 ditambah 45. Masing-masing ini sudut istimewa. 60 istimewa, 45 istimewa. Nah, misal kalau 15 gimana? Boleh kita buat 60 kurang 45 atau 45 kurang 30. Nanti hasilnya akan sama. Cos 60 tambah 45. Bukan berarti kita cari cos 60 ditambah cos 45. Kita gunakan rumusnya. Berdasarkan rumus maka ini cos alfanya 60 derajat, betanya cos 45 derajat. Kalau positif jadi negatif, sin 60 derajat sin 45 derajat. Nah, ini baru kita masukkan ke sudut istimewa. Cos 60 derajat berapa? Cos 60 1/2. Cos 45 setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 45 setengah akar 2. Tinggal kita kalikan setengah kali setengah 1/4 akar 2. Setengah kali setengah 1/4 akar 3 kali akar 2 akar 6. Sampai sini sudah benar, tapi biasa di option minta modifikasi. 1/4-nya sama, berarti kita keluarkan 1/4. Buka kurung, akar 2 akar 6 kan? Akar 2 dikurang akar 6. Atau, nah sampai sini sudah benar. Tapi ada juga modiknya lebih tinggi lagi. Apa yang dikeluarkan? Bisa juga ini kita buat jadi 1/4 akar 2. Buka kurung. Ini kan 1/4 akar 2 berarti 1 dikurang 1/4-nya sudah sama, ini akar 6. Akar 6 bagi akar 2 akar 3. Berarti 1/4 akar 2 kali 1 min akar 3. Ini juga boleh, tergantung option. Kalau esai sampai sini sudah benar. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Kita akan masuk contoh soal yang kedua. Di sini kita punya soal cos X dikurang 60 derajat. Nah, X dikurang 60 derajat. Kita hanya minta bentuk sederhananya saja. Tentukan bentuk sederhananya.
Berarti bentuk sederhananya kita gunakan rumus cos. Rasakan rumusnya apa jadinya? Oke, kita buat dulu cos E kurang 60 derajat sama dengan cos E kali cos 60 derajat. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Sin E kali sin 60 derajat. Tinggal kita selesaikan. Cos E, cos 60 derajat berapa? Setengah. Ditambah sin E, sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, ini bukan cos E kali E cos setengah E. Setengah ini jadi ke depan dikalikan dengan koefisien cos. Di sini angka 1, berarti hasilnya setengah cos E ditambah ini ada 1 kali setengah akar 3, setengah akar 3 sin E. Inilah bentuk sederhana jawaban dari contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan masuk contoh soal nomor 3. Di sini kita punya soal cos 80 derajat cos 40 derajat dikurang sinus 80 derajat sinus 40 derajat. Tentukan hasil akhirnya. Nah, ini juga kan kalau ketemu seperti ini 80 dan 40 bukan sudut istimewa. Bisa kita selesaikan dengan kalkulator, tapi di sini kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Berarti kita ingat lagi cos min sin. Berarti gunakan rumus cos alfa. Kalau min apa? Plus. Nilai alfanya apa di sini? Ini nilai alfa, ini nilai alfa, ini nilai beta, dan ini nilai beta. Ini satu kesatuan. Berarti berdasarkan rumusnya cos 80 kalau negatif jadi apa? Positif 40. Jadinya cos 80 tambah 40. Beb ini hilang, bukan hilang tapi satu kesatuan ya. Jadi kita buat 80 tambah 40 karena alfa betanya sama. Maka kelanjutannya cos 80 tambah 40 120. Nah, sudah sudut istimewa. Tinggal kita selesaikan. Cos berapa ini? 180 dikurang berapa yang hasilnya? 120 60. Cos di kuadran berapa? 120 ini kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? Negatif setengah. Inilah jawaban dari soal nomor 3. Kita akan masuk contoh soal yang keempat. Di sini diketahui sinus A sama dengan 24/25 dengan A sudut tumpul. Terus ada cos B dengan soal 12/13 dengan B sudut lancip. Yang ditanya tentukan cos A dikurang B. Nah, di sini bukan berarti kita mencari pakai impas ya. Kalau pakai impas boleh kalau sudutnya istimewa. Tapi di sini tidak istimewa. Ada diketahui sin A-nya 24/25, ada istilah sudut tumpul. Cos B-nya sudut lancip. Mas, ada yang ingat apa itu sudut tumpul dan apa itu sudut lancip? Sudut tumpul ini menandakan kuadran. Tumpul dan lancip. Kalau sudut tumpul berarti kuadran berapa? Kuadran 2. Jika sudut lancip kuadran berapa? Kuadran 1. Jadi pada istilah sudut tumpul, oh berarti kuadran 2. Sudut lancip berarti kuadran 1. Sebelum ke cos A min B,
Di sana ada sin A diketahui. Nah, sin A sama dengan 24/25. Masih ingat apa rumus sin kemarin? Sin rumusnya adalah demi. Berarti kita buat dulu segitiganya untuk yang sudut A. Ini adalah sudut A. Di sini siku-sikunya. Yang jadi depan apa? Sin A. Ini A-nya. Berarti depannya di mana? Di sini kan? Ini depan. Depannya berapa? 24. Miringnya 25. Kita perlu cos, berarti kita perlu samping. Kenapa perlu cos? Karena rumus cos A min B itu apa rumus cos A min B tadi? Cos A cos B ditambah sin A sin B. Berarti kita perlu cos A. 24, 25 bisa tidak nyari sampingnya? Bisa pakai Pitagoras. Pitagorasnya apa? 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Nanti hasilnya adalah berapa? 24, 25. Oke, ini 25 kuadrat 625. 24 kuadrat berapa? 24 kuadrat. Ayo 24 kali 24 16 9 8 4. Berarti 476 ya. 576. Ini berapa? Akar 49. Akar 49 itu berapa? Ini 576 ya. Adalah 7. Berarti sampingnya 7. Sudah dapat samping 7, berarti kita bisa mencari nilai apa? Nilai cosnya. Maka nilai cos B cos A. Cos itu apa rumusnya? Sami. Samping per miring. Maka cos A nya sampingnya berapa? 7, miringnya 25. Nah, ini baru yang sin A. Selanjutnya kita cari yang ini tadi di kuadran berapa, Nak? Kuadran 2. Kosi kuadran 2 positif negatif. Negatif berarti di sini nilainya negatif. Cos A-nya negatif 7/25. Selanjutnya kita masuk ke yang B. Sama diketahui di sana apa? Cos B sama dengan 12/13. Ini enak kuadran. Cos saja rumus cos. Cos adalah sami samping per miring. Ini kuadran 1. Kuadran 1 seluruhnya positif. Kita buat dulu segitiga lagi. Ini sudutnya di sini adalah B dan ini siku-siku. Sampingnya 12, miringnya 13. Pasangan ini 5 sama seperti ini pakai Pitagoras, dapatlah 5. Lanjut kita cari apa yang diperlukan? Sinus B. Sinus B apa rumus sinus? Demi. Depan per miring, maka sin B nya depannya 5, miringnya 13. Kita sudah dapat semua nilainya. Baru kita ke pertanyaan soal. Soalnya apa di sana? Cos A kurang B. Berdasarkan rumus apa di situ, Nak, rumusnya? Cos A dikali cos B. Kalau negatif jadi positif. Sin A dikali sin B. Cos A berapa nilai cos A? Kita lihat mana cos A. Ini negatif 7/25. Cos B berapa? 5/13. Cos B mana cos B? Nah, 7. Cos B 12/13. Sin A nya berapa? 24/25. Sin B nya 5/13.
Oke, tinggal dikalikan. Min 7 kali 2 min 7 kali 2 14, 84 ditambah 24 kali 5 kali 4 20, 120 dibagi 25 kali 13. Tinggal kita kalikan ya. Berapa itu nantinya? Min 84 dikurang 120. 6 11 kurang 8 36. 36 dibagi 25 dikali 13. Oke, berapa? 25 kali 13. 3 kali 5 15, 7 52. Berarti 325. 325. Ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 4. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, soal nomor 5. Dari soal nomor 5, di sini ada soal yang diketahui segitiga PQR dengan cos P sama dengan akar 2 dibagi 2 dan cos Q sama dengan akar 3 dibagi 2. Tentukan cos R. Nah, ada cos P, cos Q dan cos R dalam segitiga PQR. Segitiga di sini tidak dikasih tahu segitiga siku-siku atau tidak. Berarti kita akan buat dulu segitiganya, segitiga sembarang. Ini P, anggap ini Q dan ini R. Jumlah sudut dalam segitiga itu berapa? 180 derajat. Berarti kita buat untuk mencari sudut R. Sudut R sama aja dengan 180 dikurang jumlahnya sudut P ditambah sudut Q. Karena yang ditanya R, berarti keseluruhan kita kali dengan cos. Maka hasilnya cos R sama dengan cos 180 dikurang P tambah Q. Di sudut berelasi jika 180 min alfa jadinya tetap cos, tapi berarti ini di kuadran berapa? Kemungkinan besar di kuadran 2. Cos di kuadran 2 negatif, berarti negatif cos. Tapi ini karena cos 180 P plus Q negatif ya, negatif cos P tambah Q. Berarti nilai cos R itu senilai dengan negatif cos P tambah Q. Apa rumusnya tadi? Maka cos R-nya sama aja dengan negatif cos P dikali cos Q dikurang, kalau positifnya negatif, sin P dikali sin Q. Nah, cos P ada, cos Q ada, tapi sin P dan sin Q tidak ada. Sama seperti soal nomor 4, kita buat lagi segitiganya. Diketahuinya cos P-nya berapa? Akar 2 per 2. Apa rumus cos tadi? Sami samping per miring. Kita buat segitiga. Siku-siku. Ini siku-sikunya dan ini nilai P-nya. Sampingnya berapa? Sampingnya akar 2, sedangkan miringnya 2. Maka nilai ini berapa? 2 per 4. Berarti ini juga akar 2. Dapatlah sin P. Pakai Pitagoras saya nyarinya. Sin P-nya per sin P demi depan per miring. Maka nilai sin P sama aja dengan
depannya angka 2, miringnya juga 2. Nah ini contoh, ini selanjutnya sudah dapat cos P, sin P, kita ke cos Q. Cos Q-nya akar 3/2 sama cos tadi apa? Sami juga. Kita buat segitiga kembali. Siku-siku dan di sini adalah Q-nya. Kalau sampingnya akar 3, miringnya 2. Pakai Pitagoras dapatlah 1. Maka dapatlah nilai sin Q-nya adalah demi. Depan per miring, nilai sin Q-nya berapa? Depannya 1, miringnya 2. Oke, tinggal kita masukkan ke yang ini yang sudah diketahuinya. Oke, kita masukkan ke yang ditanyanya. Cos L senilai dengan min, buka kurung, cos P kali cos Q negatif sin P dikali sin Q. Kita substitusikan negatif. Cos P-nya berapa? Cos P akar 2/2. Cos Q-nya? Cos Q akar 3/2 dikurang sin P akar 2/2 sin Q 1/2. Lanjut negatif akar 6/4, akar 2 kali 1 akar 2/4. Negatifnya boleh kalikan ke dalam. Negatif akar 6/4 ditambah akar 2 dibagi 4. Jika disusun atau dikeluarkan 1/4, kita mulai dari akar 2. Kita susun dulu yang positifnya. Akar 2 dibagi 4 dikurang akar 6 bagi 4. Seperempatnya sama, keluarkan akar 2 dikurang akar 6. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 5. Untuk hari ini cukup sampai sini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, terpotong.